Arai besar yang terdiri dari 9 pembuluh darah suci ini benar-benar terbakar pada saat ini. Kekuatannya luar biasa, dan kekuatan tak terbatas meletus di mana-mana. Vena suci ini masing-masing adalah vena suci kuno dari kelas atas bijak surgawi. Napas urat suci kuno naik lapis demi lapis, dan langsung ditembakkan ke cermin dewa. Melihat adegan ini, Wei Ziqing, Zhou Wusheng, Ku Gaofeng, dan Kuan Muliu semua mengeluarkan raungan putus asa. Mereka tidak bisa menahan penindasan ini. Tidak ada yang mengira bahwa putra Shenzhou akan begitu kejam, langsung membakar pembuluh darah suci itu. Putra suci darah dan yang lainnya semua berteriak. Masing-masing dari mereka sangat bersemangat, karena mereka semua melihat bahwa para putra suci Guanghan Mansion akan dibunuh. Shenzhou Shengzi memandang kerumunan dengan mata ganas dan mencibir. Kursi ini telah mencari dan akhirnya menemukan 9 urat suci kuno. 9 urat suci ini ditinggalkan oleh kursi ini. Selama aku membunuh Anda semua dan menelan kekuatan Anda, itu sudah cukup untuk memulihkan beberapa basis kultivasi kursi ini. Shenzhou Shengzi, kamu mencari kematianmu sendiri. Awalnya, Ben Shao berencana untuk tetap bersaing denganmu, tapi sekarang, kamu benar-benar membakar pembuluh darah suci Ben Shao. Ben Shao tidak bisa mentolerirmu lagi, ucap Qin Chen dengan dingin. Tiba-tiba, di tubuh Qin Chen, kekuatan waktu melintas, dan seluruh kekosongan tiba-tiba berhenti. Semua orang tidak bisa bereaksi, mereka melihat sosok Qin Chen berkedip, dan saat berikutnya, cahaya pedang muncul di depan Shenzhou Shengzi. Aura pedang vertikal dan horizontal langsung datang ke putra suci Shenzhou, dan sudah terlambat baginya untuk bereaksi. Dengan letupan, cahaya pedang menembus alisnya, dan kepala Shenzhou Shengzi tiba-tiba meledak. Adegan tiba-tiba ini mengejutkan semua orang. Putra Shenzhou berada di atas angin sebelumnya, dan tidak ada yang berpikir bahwa dalam sekejap mata, pertempuran akan berbalik, dan Qin Chen akan membunuh putra Shenzhou dengan satu pukulan. Kontras ini membuat semua orang tidak bisa mempercayai mata mereka. Kekuatan magis waktu, ini adalah kekuatan magis waktu. Dikatakan bahwa Qin Chen telah membeli spar waktu di kuil harta karun dan menguasai kekuatan magis waktu. Baru kemudian dia mengalahkan Xiang Wudi. Ternyata rumor itu benar, ucap Zhou Wusheng bergumam. Dan semua orang di Guanghan Mansion memandang Qin Chen dengan kaget, otak mereka sedikit bingung. Tetapi pasukan Sueyang Mansion, Renwang Mansion, dan Shenzhou Jiao, wajah mereka malu, dan mereka tiba-tiba terdiam. Shenzhou Shengzi mati begitu saja. Tidak, lihat cermin ilahi itu. Tiba-tiba, seseorang berseru. Qin Chen juga melihat cermin Shenzhou dengan sungguh-sungguh. Menurut kebenaran, Shenzhou Shengzi adalah manipulator cermin Shenzhou. Begitu dia mati, cermin Shenzhou akan kehilangan kendali. Jika cermin Shenzhou masih hidup, dia pasti sudah pergi dari sini. Tapi sekarang, cermin surgawi itu masih menggantung di udara, terus mekar dengan cahaya yang luar biasa, dan dengan ledakan, kekuatan yang menakutkan menekannya. Hati-hati, ucap Qin Chen mengeluarkan raungan keras dan buru-buru menembak. Semburan cahaya naik, melawan kekuatan ini. Qin Chen terbang terbalik, aura kuno di tubuhnya terguncang. Apakah cermin ajaib ini masih bisa menyerang? Shao Ce, keadaan putra dewa sangat aneh, sepertinya dia tidak mati. Teriak Chen Sisi tiba-tiba menyebarkan suara. Qin Chen melirik, dan dia juga menemukan bahwa tubuh Shenzhou Shengzi sangat aneh. Di cermin Shenzhou, kekuatan yang tidak dapat dijelaskan turun. Kepala Shenzhou Shengzi yang telah dipenggal utuh kembali. Jie, aku tidak menyangka kamu benar-benar bisa menyakitiku sampai ke level ini. Kamu memiliki kekuatan supernatural waktu. Tidak heran Anda bisa begitu kuat. Sayangnya, Anda tidak bisa membunuh saya. Kursi ini abadi, dan kursi ini akan membunuhmu. Kekuatan waktumu juga akan dikendalikan olehku. Ucap Shenzhou Shengzi menyebabkan mata Qin Chen membeku. Qin Chen benar-benar terkejut, ini di luar pemahamannya.
Teknik terlarang jiwa surgawi. Ucap Qin Chen membuka mata surgawinya, dan jiwa yang kuat berfluktuasi. Dia tidak percaya bahwa putra ilahi ini benar-benar abadi. Ini adalah sesuatu yang bahkan tidak bisa dilakukan oleh seorang guru suci. Cahaya jiwa yang mengerikan menyapu tubuh Sengzi Senzhao. Qin Chen terkejut, hanya ada jejak aura jiwa yang lemah di tubuh Sengzhao Sengzi, dan tidak ada entitas jiwa. Dengan kata lain, ini adalah tubuh dengan hanya jiwa yang tersisa, tetapi bagaimana mungkin? Tidak, dia berada di cermin. Pikir Qin Chen tiba-tiba mengangkat kepalanya, dan melihat bahwa kekuatan Priest terus menembus debutnya di cermin ajaib, membentuk kembali tubuh putra dewa. Baru saat itulah Qin Chen mengerti mengapa putra Senzhao bisa menjadi abadi. Qin Chen berkata, aku mengerti, jiwamu ada di cermin ilahi, tetapi Tuan Muda ini ingin melihat, berapa kali tubuhmu dapat dihidupkan. Ucap Qin Chen mencibir, dan sebelum sosoknya berkedip, dia sudah menembak lagi. Antara langit dan bumi, jejak waktu melintas lagi, langit dan bumi segera menjadi tidak jelas, seolah-olah ditutupi lapisan kabut, dan kemudian semua orang merasa bahwa Yuan suci di tubuh mereka tampaknya telah mandek untuk waktu sesaat. Senzhao Sengzi terkejut, dan buru-buru mendesak cermin Senzhao. Namun, itu sudah terlambat. Butuh proses baginya untuk mengaktifkan cermin, dan Qin Chen telah membekukan waktu dan tidak memberinya kesempatan untuk mendesak cermin ajaib. Ketika semua orang bereaksi, mereka melihat Qin Chen memegang pedang iblis hijau tua, dan sekali lagi memenggal tubuh putra Senzhao. Kali ini, Qin Chen mendesak teknik pedang kehancuran secara ekstrim, yang membuat putra Senzhao musnah menjadi abu. Namun, 2 kali penggunaan kekuatan magis waktu juga menyebabkan tubuh Qin Chen menghabiskan banyak kekuatan waktu dan asal-usul waktu, dan ada perasaan kosong yang samar. Putra suci darah dan yang lainnya menjadi gila, semuanya tercengang. Melihat bahwa Lord Senzhao baru saja pulih, dia tidak menyangka bahwa dalam sekejap mata, dia musnah sekali lagi, bahkan tanpa meninggalkan jiwanya. Qin Chen, kamu mencari kematian. Di cermin Senzhao, raungan marah terdengar. Qin Chen, apakah kamu pikir kamu bertekad untuk menang? Jiwa kursi ini ada di cermin para dewa, abadi selamanya, bahkan jika Anda dapat menghancurkan tubuh kursi ini 10 atau 100 kali, apa yang dapat Anda lakukan? Kursi ini dapat dilahirkan kembali terus-menerus. Ucap Sengzhao Sengzi. Qin Chen mencibir, dia tidak percaya bahwa putra dewa bisa dilahirkan kembali tanpa batas. Di atas langit, wajah Senzhao Sengzi tiba-tiba tersenyum muram, dan saat berikutnya, gelombang misterius yang menakutkan bergulir. Dan memasuki tubuh banyak orang suci Sueyang, Ren Wang, dan Senzhao Jiao Mansion. Apa yang salah? Ada apa dengan tubuhku? Apa yang telah terjadi? Tidak. Ucap mereka melihat tubuh mereka dengan ngeri, dengan ekspresi yang sangat menakutkan di wajah mereka. Di bawah mata semua orang, tubuh orang-orang ini bertabrakan seperti balon, dan kemudian meledak dengan keras. Darah yang tak terhitung jumlahnya terciprat. Setelah darah jatuh, itu melonjak seperti ular, dan tersebar di tanah. Dalam sekejap, setidaknya ratusan orang jatuh dan darah mengalir. Pada saat ini, putra suci darah yang masih hidup berteriak. Mata mereka penuh penyesalan, dan semua orang berjuang dengan panik, mencoba melawan pengikisan kekuatan ini, tetapi itu sia-sia. Cermin dewa adalah harta guru suci, bahkan Qin Chen takut akan hal itu, bagaimana mungkin putra suci darah bisa menolaknya. Akhirnya, orang-orang ini juga meledak satu persatu. Gelombang kekuatan jiwa dengan cepat ditelan oleh cermin ilahi, dan darah yang kaya mengubah dunia ini menjadi lautan berwarna darah. Mata Qin Chen dingin, pagoda kaca berkilau-kibau dan Zixiao Dou Siligong dilepaskan untuk pertama kalinya. Tiba-tiba, api yang menderu memenuhi langit, dan semburan api berubah menjadi lautan api, menutupi dunia. Qin Chen dengan panik menyempurnakan asal-usul sage surgawi mereka, bersaing dengan Shen Zhaojing untuk mendapatkan kekuasaan.
Kalian semua pergi dari sini, serahkan semuanya padaku. Ucap Qin Chen segera berteriak pada kelompok Guang Han Mansion. Wei Siking dan yang lainnya ragu-ragu sejenak, dan akhirnya mereka hanya bisa mengertakkan gigi dan pergi satu demi satu. Sengzi Shenzhou meraung, sial, tapi tidak apa-apa, Qin Chen, kursi ini akan membunuhmu terlebih dahulu, dan kemudian pergi untuk membunuh semua orang itu, dan menjadi makanan untuk kursi ini. Kursi ini ada di cermin dewa, selama Anda tidak bisa memecahkan cermin dewa, kekuatan waktumu tidak mungkin membahayakan kursi ini. Qin Chen berkata, apakah kamu pikir kamu dapat menahan serangan Ben Sao dengan terus bersembunyi di harta guru suci? Ucap Qin Chen, pedang iblis hijau tua tiba-tiba menghilang. Saat berikutnya, senjata sihir hitam muncul di tangan Qin Chen. Itu adalah pedang karat misterius. Begitu pedang karat misterius itu keluar, Shenzhou Sengzi, yang berada di cermin ajaib, benar-benar merasakan napas dingin ini, dan jiwanya bergetar, menatap senjata sihir hitam di tangan Qin Chen dengan kaget, dan menunjukkan ekspresi ngeri. Begitu pedang karat misterius di tangan Qin Chen keluar, aura dingin segera terisi, dan aura dingin bisa menembus ke cermin Shenzhou, membawa perasaan dingin ke putra Shenzhou. Hati Shenzhou Sengzi sangat terkejut, dan dia hanya merasa jiwanya bergetar. Dia sekarang berada di cermin Shenzhou harta guru suci, tidak peduli seberapa kuat aturan es, dia tidak dapat menembus cermin Shenzhou-nya. Tapi pedang tajam hitam pekat di tangan Qin Chen benar-benar bisa menembus, membuatnya merasa kedinginan, bahkan harta Saint Lord tidak bisa menahannya. Bagaimana ini mungkin? Qin Chen berkata, bukankah kamu mengatakan bahwa orang lain tidak akan dapat menyakitimu? Ben Sao ingin melihat apakah senjataku ini bisa menyakitimu. Ucap Qin Chen tersenyum dingin dan menoleh ke Chen Sisi dan berkata, Sisi, kamu tetap di sini dan tunggu aku sebentar. Ketika suara itu jatuh, Qin Chen tiba-tiba bergerak. Dia mengguncang tubuhnya seperti sambaran petir, meledak ke putra Shenzhou. Putra Shenzhou secara naluriah merasakan sedikit krisis, dan buru-buru ingin mengendalikan cermin Shenzhou untuk mundur, tetapi cahaya guntur yang menakutkan muncul di tubuh Qin Chen. Kecepatan Qin Chen seperti cahaya listrik, yang muncul dalam sekejap. Di depan Shenzhou Sengzi, sebuah pedang jatuh. Ini bukan kekuatan magis waktu, mengapa kecepatanmu tiba-tiba meningkat begitu banyak? Ucap putra Shenzhou sangat ketakutan. Di bawah kengerian, dia buru-buru mendesak kekuatan cermin Shenzhou secara ekstrim. Qin Chen mencibir di sudut mulutnya. Dia bahkan tidak membangkitkan kekuatan mengerikan dalam pedang karat misterius itu. Dia hanya mendesak pedang karat misterius itu sendiri dan menebasnya. Dia mendengar tawa, dan pedang karat misterius di tangan Qin Chen seperti pisau api yang akan memotong mentega. Sengzi Shenzhou hanya merasa bahwa dia telah menderita pukulan. Saat pedang karat misterius menghantam cermin Shenzhou, kekuatan jiwanya di cermin Shenzhou langsung kehilangan sepotong, seolah-olah telah ditelan, dan ada rasa sakit yang tajam di jiwanya. Bagaimana itu mungkin? Jiwaku ada di cermin harta Tuan Suci, bagaimana kamu bisa menyakiti jiwaku? Shenzhou Sengzi meraung ngeri. Di bawah pedang ini, jiwanya hilang 1/10 dan rusak parah. Di depan tuan muda ini, tidak ada yang tidak mungkin. Belum lagi jiwamu bersembunyi di cermin pecah ini. Bahkan di masa kejayaannya, cermin ini tidak akan bisa menjagamu. Ucap Qin Chen mencibir dan terus menembak. Dia mengayunkan pedangnya dengan acuh tak acuh. Pedang karat misterius ini sangat kuat. Qin Chen memegang pedang karat misterius, dan matanya juga menunjukkan keheranan. Pedang karat misterius adalah salah satu harta paling misterius di tubuhnya. Itu berisi kekuatan aneh dan dingin, seperti lautan mayat dan darah. Yang lebih menakutkan adalah tampaknya ada praktisi jiwa aneh yang tersembunyi, dan setiap kali Qin Chen mendesak dengan seluruh kekuatannya, jiwa itu tampaknya ikut menelan, menjadi gila, dan bahkan kehilangan akal. Namun, saat tingkat kultivasi Qin Chen meningkat, kekuatan pedang karat misterius meledak semakin kuat,
dan bahkan melampaui harta guru suci pada umumnya. Qin Chen terus menembak dan melihat pedang karat misterius terus mekar dengan cahaya aneh. Setiap kali menebas cermin Shenzhou akan bergetar hebat, dan napas yang akhirnya pulih darinya dengan cepat meredup lagi. Di depan pedang karat yang misterius, cermin suci itu seperti bayi, terus-menerus dipukuli, tanpa kekuatan untuk melawan. Ini karena Qin Chen tidak mengerahkan kekuatan khusus dalam pedang karat yang misterius. Jika tidak, Qin Chen bahkan memiliki perasaan bahwa dia bisa langsung menghancurkan cermin ajaib dengan satu pedang. Saat ini, cermin Shenzhou terbelah dan terbang keluar, cahayanya redup, dan tiba-tiba tenggelam ke dalam gua dan menghilang seketika. Qin Chen menundukkan kepalanya dan segera melihat ke bawah tanah. Dari gua bawah tanah, energi iblis melarikan diri, dan energi iblis berguling di kedalaman roh jahat yang mengepul, seolah menyegel Raja Iblis. Qin Chen terkejut, tangannya mengusir roh-roh jahat yang mengepul, dan dia melihat lubang gua ajaib ini di tanah. Masih ada sisa kekuatan jiwa di pintu masuk gua, yang jelas ditinggalkan oleh putra Shenzhou. Jelas bahwa dia telah menembus ke dalam sarang ajaib. Chen Sisi juga merasakan keanehan gua ini dan terlihat serius. Aku sudah menghitungnya sejak lama. Tempat ini sangat aneh. Di bawah tanah, tampaknya menjadi medan perang kuno, dan susunan 9 pembuluh darah suci ini juga sangat aneh, seperti formasi pengorbanan. Ucap Qin Chen menatap gua iblis, di mana ada gelombang energi iblis yang kuat dan bau yang sangat berbahaya yang membuat orang takut untuk masuk jauh ke dalamnya. Namun, Qin Chen dan Chen Sisi tidak takut. Mereka saling memandang, tubuh mereka bergetar, dan mereka berdua masuk ke dalam gua bersama-sama.